Halo Sobat Jeep TV. Halo Sobat Jeep. Jumpa lagi sama gua Rindra. Gua Bimo. Nah, ini di belakang kita kenapa ada katana standar nih? Standar nggak sih, Bim? Standar, dibilang standar iya, dibilang nggak standar juga iya. Kenapa gitu? Karena menurut gue, ini katana yang dimodifikasi realistis menurut gue. Realistis itu kan gimana maksudnya? Jadi gini, pengalaman gue tuh pengen punya Jimny harus 4x4. Harus 4x4. Gue ngotot dong. Akhirnya gue ambil tahun 82. Oke. Jimny Trapeze. 4x4. Tapi kondisinya ya begitu. Udah terlalu tua, bodi udah mulai capek, terus mesin juga udah mulai capek. Four wheel sih memang. Ya lo kalau idealis ya seperti itu kan. Tapi kalau lo mau realistis, ya seperti Suzuki Katana di samping kita ini. Kenapa? Kita lihat langsung. Oke, lihat langsung. Nah, Sobat Jeep, di belakang gua nih basicnya Suzuki Katana 93 ya, Bim ya? Iya, Katana tahun 93. Jadi, Katana pertama kali ada di Indonesia itu tahun 89. Iya. Rin. Dan Katana tuh varian Jimny yang diproduksi emang khusus di Indonesia ya? Iya. Cirinya apa? Pertama kali tahun 89 itu dia keluar, itu pakai lampu kotak. Lampu kotak? Lampu kotak. Oke. Naik lagi tahun 90-91, Katana Blitz. Bedanya sama yang lampu kotak itu? Dia tetap lampu kotak, tetap, tapi seri aja Katana Blitz gitu. Terus nggak lama setelah itu keluar tuh Jimny BRI Long. Oh, yang dibilang Katana Long kalong-kalong itu. Oke. Sampai tahun 93 berubah lagi, jadi lampu bulat lagi. Oh, balik ke jati dirinya Jimny ya, lampu bulat. Sampai tahun 2004 terakhir produksi, terakhir penjualan 2006. Jadi 2004 itu Katana terakhir diproduksi sama Indomobil? Iya. Sama Suzuki Indonesia ya? Ada yang tipe DX, yang tipe GX, tanpa power steering, tanpa AC, tanpa tape. Varian paling rendah ya? Ya, yang GX tuh. GX itu paling tingginya Katana, berarti? Iya. Nah, kayak di belakang kita nih Suzuki Katana yang GX ya? Iya, yang tahun 93. Tahun 93. Nah, kan tadi di awal lo udah bilang tuh, modifikasi realistis. Ya. Apa sih realistis yang menurut lo tuh? Kenapa gua ngotot? Taruh. Tapi mendingan kita tanya-tanya dulu kali, kenapa yang punya mobil ini bikin modifikasi seperti itu ya? Nah, kan? iya, kan ini bukan punya gue. Iya. Kita ajak yang punya kali ya? Iya. Oke, Sobat Jeep, kita ajak yang punya. Nah, Sobat Jeep, sekarang kita sudah sama Om Pungki nih. Udah lama. Apa kabar Om Pungki? Ini kalau di IG namanya Katana Biru. Biru Katana, kebalik gua. Biru Katana. Dan akhirnya gue ketemu juga sama yang punya. Karena gue cek ngeliatin, kok bisa ya punya mobil seger gini dibandingin yang punya gue kan. Terus ini fotonya ini banget. Instagramnya belum. Om, ceritain dong Om, sejarahnya mobil ini Om. Kenapa jadi bikin si Katana biru ini? Atau kenapa milih si Katana biru? Dulu waktu SMP mungkin kalau enggak, SD malah itu. SD. Jadi belajar mobilnya dari adiknya bapak saya. Punya pertama kali Katana, belajar mobil. Karena udah kerja dan akhirnya ini pengen lagi nyari lah. Tadi pengennya sih nyari yang dulu, yang belajar dulu pakai mobil mana, yang sama. Cuma ingetnya warnanya biru. Oh gitu. Akhirnya dapet lah, cari di Jogja. Karena saya asli Jogja, dapet lah biru. Jadi emang mengenang ini nih, memori masa kecil. Bener-bener. Dan kebetulan gue juga belajar pakai mobil pertama kali pakai Jimny juga. Bener. Kalau dengar cerita teman-teman banyak yang belajar mobilnya dari Jimny. Karena ini ya, simple, mobilnya kecil. Kalau buat belajar compact, lo bisa kemana-mana gitu. Padahal sih susah koplingnya. Tapi dari kopling kan bisa semuanya, jadi akhirnya matic bisa. Iya, betul loh. Nah, ini yang aku mau tanya lagi, kenapa punya ide dibikin 4x4? Kalau 4x4 ya untuk, ya mungkin nanti saya pengen off-road. Wah. Kalau mungkin nanti ya pengen off-road lah. Katanya kalau Katana itu kalau belum 4x4 ya belum Katana, tapi kan mempertahankan Katananya sih saya sih. Cari yang lain, kalau yang lain kan banyak kan pakai Jimny. Nah, saya pengen pertahanin Katananya aja. Tapi kalau sahnya harus 4x4 sih. Dan Katananya Om Pungki ini
masih lempeng, orisinil. Bener, masih orisinil. Catnya masih asli ya. Iya. Jadi sengaja nih, kalau kita lihat ada lecet-lecet tuh dibiarin sama Om Ongki. Karena emang aslinya itu. Nah, yang gue maksud modifikasi realistis seperti itu, Rin. Jadi kalau lu pengen punya Jimny 4x4 saat ini, jangan kayak gue ngotot beli tahun tua supaya 4 wheel. Lu beli tahun muda, dapat barang lebih seger, lebih bagus, udah power steering, udah AC, tinggal pasangin 4 wheel. Dengan dandanan kayak gini, enak masih dipakai harian ya? Iya, ini masih dipakai harian juga. Pakai harian. Pakai harian ini. Oh, Makanya gitu. ya sementara ban pakai yang slick gini. Udah paling bener sih. AC ya didinginin, radiator juga yang biar nggak overhead ya. Yang penting nggak kalah sama mobil-mobil 2021 lah. Bener, setuju. Itu dia. Dan ngomongin mobil Katana dari baru nih, kebetulan Bimo udah pernah ngerasain dia waktu Katana baru keluar. Iya. Om lu ya beli ya? Beli Katana baru. Itu keras banget. Kalau menurut gue. Tapi itu GX? Bukan? Katana Blade. Oh, Katana Blade. Katana Blade tahun 91. Itu bantingannya keras banget. Ternyata ada 2 tipe jenis spare suspensi. daun. Ada yang soft sama yang hard. Mungkin yang Katana 91 itu ketemu Masih yang hard. yang hard. Oke. Nah, saat gua SD naik pernah ngerasain juga GX baru tahun 93, empuk. Oh gitu. Beda gitu sama punya Katana. Berarti harusnya Bimo masih inget nih rasanya Katana GX baru kayak gimana. Ntar kita nyobain ya Om, boleh ya? Om, Oke. aku izin sama Rindra mau nge-review ini sama mau coba jalan-jalan. Yang penting jangan ditawar ya. Aduh, tadinya mau ke situ. Nanti di belakang kamera. Pakai kamera aja. Ya Bang mungkin. Izin ya? Iya. Ya, oke. Izin aku ntar Siap. pinjam. Ya. Thank you, Om. Siap, sama-sama. Nah, Sobat Jeep, gua secara orang awam sama Jimny nih, Ben. Gua juga awam. Ya, gua awam karena selama rentan hidup gua nggak pernah punya Jimny sama sekali. Jadi lo bisa jelasin gua dan ke teman-teman, modifikasi idealisnya tuh ke bagian mana aja nih si Katana? Nah, karena kan tadi maksud dan tujuannya Om Pungki kan masih bisa dipakai harian. 4x4 kalau dia butuh dia bisa pakai buat belusukan yang ringan-ringan. Tapi buat harian masih kayak Katana asli, Katana yang asli. GX-nya. Okay. Jadinya nggak ada yang modifikasi berat ya. Iya. Di Jimny-nya Om Pungki Om ini Pungki. cuman pasang gardan depan yang 5,5 inch, couple, cover case. Oke. Pilihan cover case-nya juga, ini kan kebetulan dibangun sama Om Dennis. MMC ditekan budgetnya saya nggak terlalu mahal. Nah, cover case-nya juga pakai yang punya tahun tua yang dimodifikasi Outputnya. Oke. Jadi Kalau TC tahun tua kan kopel kecil yang kayak batang sapu tuh. Kalau yang tahun muda kecil kan banget tuh batang sapu ya. Suka bengkok tuh kalau udah lama tuh. Iya. Kalau yang tahun muda itu yang gede. Nah itu kan flanknya beda. Ya. Nah makanya karena aslinya udah gede, si cover case, si barang asing yang masuk ke sini, si anak baru ini, itu dia harus nurut sama yang udah ada. Gitu. Jadi outputnya dirubah ke kopel gede ya? Nah, si flank-flanknya itu pakai kopel gede. Itu kan TC-nya. Nah, gue denger juga TC-nya si tahun tua itu katanya harganya juga lebih murah. Dibanding yang tahun muda, iya. Iya. Terus bedanya lagi, dia nggak ada switch lampu, Mas. Nggak ada. Nggak ada katanya. Jadi, ini sekarang ya kalau lo 4x4 dipakai, nggak ada lampunya di dashboardnya. Nggak nyala. Iya, betul. Yang dua pelek. Pelek. Tapi bukan dirubah pakai aftermarket ya. Ini juga tetap peleknya Katana, tapi yang tahun 2000-an. Oh, jadi yang alloy. Jadi Katana tuh di tahun 2000, infonya yang gue denger ya, di 2000 tuh udah ganti velg ya? Iya. Mereka udah pada pakai alloy dari 2000 sampai akhir produksinya? Iya. Oh, gitu. Ada yang bentuknya seperti ini, ada yang palang 5 tengahnya bolong tuh, ada yang palang 3 juga. Kenapa diganti alloy? Lebih ringan. Bener? Iya bener. Gitu. Kalau ban sendiri? Bannya ini pakai yang 195 8015. Kan ada dua ukuran tuh. Jimny ada yang 195 80 15, satu lagi 205 70. Ring 15 juga. Jadi dua jenis itu yang dikeluarin sama Suzuki Indonesia ya, buat di Katana. Gitu, Rin. Jadi ya masih standar. Iya benar. Karena Om Pungki juga
sempat cerita kan ke kita, dia pengen bener-bener tadinya itu 100% katana. Ya. Cuman kalau 100% katana banget juga, nanti lo kalau gatal-gatal mau ke gunung jadi nggak bisa. Oh, mungkin sering nonton Jeep TV kali. Iya juga. Pengen off-road kayaknya. Pengen off-road. Belum, suatu saat nanti. Terus habis itu mesin yang dioptimalin lagi sih. Pokoknya dia mau pakai harian, nggak mau ada problem. Ini nih footstep-nya, kata lo barang langka. Enggak, bukan barang langka apa. Langka karena udah nggak ada yang masang. Oh gitu, pada dicabut-cabutin. Pertama, ada yang nggak suka, ada yang ganggu, entah mentok apa. Karena kan ini posisinya rendah banget tuh. Iya. Kan biasanya kan segini nempel nih ke atas gitu, tapi kan rendah. Iya. Ini sebenarnya fungsinya, kalau katana kan jok belakangnya ke depan, masuk dari pintu depan kiri. Bener. Pakai footstep itu lebih gampang. Lebih gampang. Bener. Tadi gua udah nyobain nih Sobat Jeep. Kita contohnya dari kanan aja ya. Nih ya Sobat Jeep. Kalau gua naik langsung dari sini, ini lumayan susah nih naik ke atasnya. Terus harus pindah ke kaki ke dalam gini, lumayan ribet. Tapi kalau ada footstep begini, enak banget. Oh. Lebih simpel, Bet. Itu bukan karena lo lebih gemuk apa gimana? Karena gua keganjel perut. Tapi beneran, ini masih kondisi asli ya, masih pendek ya. Tapi lumayan loh udah naiknya dari segini. Dengan ada footstep, kita masuk ke dalamnya buat mindahin kaki yang satu lagi lebih gampang. Dan makanya gripnya ada di belakang, bukan di tengah. Tapi ini contohnya di pintu sebelah kanan ya, karena di kiri, sorry maaf, under, gelap. Iya bener. Jadi kita pindah sini. Gitu. Toh juga yang jok sebelah kiri kan bisa didorong maju. Lebih maju dibandingin yang kanan. Dan ciri-cirinya, salah satu ciri lagi, katana yang joknya masih adep-adepan kayak angkot tuh, di belakang ada tangganya. Okay. Gitu. Nah tadi kita kan mau bahas mesin. Ya kita lihat mesinnya. Ya. Nah, kita sudah di ruang mesin, Rin. Pelan-pelan, takut lecet. Ceduk. Nah, udah. Nah, inilah F10A dengan power sebesar 45 HP. Dan torsi sekitar 60 berapa? 65-70-an. Nah, sobat Jeep yang nih yang tahu pasti boleh isi di bawah. Gue cuma dari inget-inget doang. Nah, ini mesin F10A, masa produksinya panjang ya Bim ya? Berarti ya? Dari tahun 81 sampai Karimun Estilo yang F10D. Karimun itu generasi awal. Oke. Karimun kotak juga masih pakai F10. Okay. Terus carry. Oh iya benar. Tapi kan carry bedanya dia mesin miring. Karimun masih melintang. Dan karbunya ke atas. Kalau gini karbunya ke samping. Iya. Mesin yang badak awet banget ya. Ini ya berarti Bim ya. Jujur ya, gue pernah balapan itu bocor air, finish nggak macet. Oh gitu. Emang itu sampai overheat berarti? Mentok. Oh iya. Lu tanya Reki deh. Navigator JJ tuh, tanya tuh. Overheat. Oh gitu. Iya, finish. Dan sebelum Reki jadi navigator JJ, navigatorin lo? Iya, itu sempat dulu. Oke. Nah, di mesin ini apa aja Bim yang udah diubah-ubah? Om Dennis tadi cerita dia upgrade Platina ini ke CDI. Sebenarnya dia belum dapat barangnya Platinanya? Iya, jadi belum dapat barang Platina yang original, baru. Belum dapat radiator yang baru orisinil. Jadi dipasangin dulu yang ada stoknya dia, biar Om Pungki bisa jalan-jalan. Udah kangen sama mobil ini. Iya. Jadi ini mesin F10A ini, Sobat Jeep, udah di rebuild total nih. Ya. Udah di overhaul habis, diganti semua part-part baru, dan dioptimalin, tapi tetap pakai jeroan aslinya si F10A. Cuma dioptimalinnya itu dari sektor ini nih Bim, kayak puli-pulinya diganti pakai yang aluminium. Supaya lebih ringan. Iya, supaya lebih ringan. Lumayan kan tuh dongkrak tenaganya. Karena kan si tenaganya F10A ini udah kebagi buat AC sama power steering. Iya, benar. Kepotong juga waktu masih pakai viscose fan kan, makanya sekarang diganti elektrik. Iya. Jadi ngedongkraknya dioptimalinnya dari sisi itunya Bim. Kayak pengapian segala macam masih pakai originalnya. Original. Kayak header apa segala macam. Masih original semua. Original karbu juga gitu, masih original. Dipertahankan originalnya. Iya. Sejauh ini cuman itu yang dirubah sama Om Dennis.
sisanya sih dibayarin ini, Bim. Original. Percaya sama parts original. Nah, lo kan tadi udah sempet bilang tuh kalau lo udah pernah ngerasain Jimny dari baru. Iya. Katanya mau jajalin. Gue penasaran sama kondisinya si mobilnya Om Pungkin yang sekarang, apakah bisa mengingat kembali kenangan gue sama Katana GX 3 itu. Nah, kita coba nih. Ini kan udah rada dimodif sedikit, udah pakein gardan depan, maksudnya udah 4x4. Gimana rasanya? Apakah tetap feel-nya sama kayak Katana GX standar atau enggak? Kita jalan-jalan nih. Udah keburu sore yuk. Mumpung sore. JJS kita nih. Jalan-jalan santai. Santai. Oke, Sobat Jeep. Nih sekarang kita lagi ngejajal karena yang punya experience sama Katana GX dari baru itu Bimo. Yes. Jadi si Bimo nih yang nyobain. Gimana rasanya menurut lo? Gue di Katana GX 3 waktu itu ya, duduk depan, nyetir. Walaupun masih belajar ya, duduk belakang. Itu semuanya gue rasain. Oh gitu. Dan menurut lo waktu itu katanya keras ya kalau pakai DX ya? Yang Katana Blitz. Katana Blitz. Lebih keras dibandingin ini jauh. Iya. Oh Nah, iya. kemungkinan ada dua. Oke. Apakah itu benar pernya dapat yang hard atau tekanan bannya keras, Rin? Oh iya. Karena kan kita tahu tekanan bannya Jimny kan nggak sampai 30 kan. Wah, orang cuman di pintu tuh cuman 20 PSI kalau nggak salah. Nah, orang zaman dulu kan kalau belum 30 dibilang kurang angin. Bener-bener. Itu loh. Kalau bannya belum diketok dung. Iya. Nah, Sobat Jeep, ini kalau ngelihat ya di dalamnya ini semua ya, Bim, masih asli semua ya? Iya, tapi ini ditambahin nih. Ini kan aslinya polos. Oke. SGA-nya, sekegenuin aksesorisnya, ada pilihan jam atau tempat koin. Oh, di sini. Nah, dia kayak cowakan gitu. Iya, oke. Gitu. Terus kayak jok-jok ini kayak tadi Bimo kan bilang joknya kempes. Ini joknya masih asli, tapi udah di retrim ulang ya bahannya. Kayaknya sih di retrim ulang yang bagian karungnya nih, apa namanya, ke karung sih? Iya, ininya nih, tengah sama ininya udah di retrim ulang, makanya beda dia sama yang belakang. Ininya motifnya. Oh iya ya, benar-benar. Beda. Tapi Gitu. setir asli, itu semuanya masih asli. Nah, ini kan si mesin dioptimalin. Menurut lo gimana rasanya? Lo pasti kan masih, iya bukan pasti, masih ya, lo pasti familiar banget dengan mesin F10A gitu. Gimana menurut lo rasanya? Ringan. Oh ya, ringan? Ringan. Kerasa ringan banget? Iya. Walaupun kita sekarang jalan pakai AC nih ya? Pakai AC. Nah, ini kan ngomongin soal handling dan steering nih. Ini kan soalnya gardan depan udah diganti nih, yang tadinya cuman selongsong doang, udah pakai gardan Jimny yang 5,5 inch itu. Gimana ininya? Ada perbedaankah dari Katana yang masih ori? Enggak sih, enggak beda jauh. Nih, kayak spelengnya ya, spelang wajar Jimny ya. Oh, emang segitu ya? Ini nggak begitu banyak nih. Tuh. Oke. Kalau kayak rem-remnya gitu gimana, Beb? Ini kan masih aslinya nih. Rem asli nih, tanpa booster nih. Gue suka. Entah kenapa, mungkin karena memori gua ya, yang cara ngeremnya Jimny seperti ini gitu, yang tanpa booster, yang ada bagel-bagelnya, ada kurang pakem, tapi pakem sebenarnya, Dun. Pakem. Untuk ini sebenarnya pakem. Oh gitu. Cukup lah. Dan keuntungannya lagi nih Sobat Jeep, kalau tanpa booster itu kalau kita nih ya, apalagi mesin F10A kan tahu sendiri kan kendalanya kalau kita lagi off-road nanjak, tahu habis napas kata orang. Terus engine stall. Kebayang nggak lo kalau pakai booster kita mesti injek rem, terus begitu kita mau turun, misalkan mau ngulang turun kan biasanya kita mainin remnya, tahu-tahu bagel. Urut Bagel tahu hilang. Langsung ngeloyor. Nah, asiknya dengan tanpa booster itu ini ya, nggak ada kendala. Iya. Ini blong ya, Bim ya. Dan entah kenapa gue lebih pede tanpa booster, gue pribadi ya. Iya. Kan Iya. setiap orang beda-beda. Kayak lagi balap lah, mobil-mobil nggak pakai booster. Langsung masternya doang. Asalkan itu ya catatannya, si master remnya bener ya semuanya ya. Iya. Si master remnya, terus si jalur-jalur remnya, katanya tuh yang bikin dia jadi ngeblong karena ini si selang remnya itu udah muai, Bim. Jadi waktu kita injak Jadi ini ngembang. Jadi waktu kita injak dia ngembang, tekanannya ada di situ, Iya, lari bener. gitu. Rin, Ah, gue cobain
agak nakal dikit ya. Ini pakai gigi 2, pakai AC nih. Cukup dong 1000 segini. Lumayan sih kalau gua ngerasainnya. Iya. Dan nggak mentah-mentah gini. Itu biasanya kalau di jalan keriting gitu naik Jimny kan mantul banget. Mantul. Ini enak ya. Bim, dari hasil nyobain ini biarpun gua nggak ngebawa langsung Asik ya? Asik. Dan gue jadi mulai tertarik nih sama Jimny. Motor-motor trail lo jual-jualin semua deh. Motor-motor trail macam banyak aja motor gua. Buat beli Jimny. Jadi gua dulu tuh gue selalu berstatement sama Jimny itu identik dengan keras. Terus tenaganya nggak ada. Buat harian kayaknya kurang cocok buat gue. Iya. Tapi setelah gue ngerasain ini, biarpun gue nggak ngebawa langsung ya, gue udah bisa ngebayangin. Ini kayaknya enak deh buat harian nih. Cukup. Cukup banget gitu. Ya lo dengan mesin 1000 cc 45 HP mau kemana sih? Iya. Mau sekencang apa sih What gitu? do you expect? Iya, So buat harian Inggris, cukup. so Inggris. Nah, gue jadi tertarik nih kalau mau beli katana. Mungkin lo bisa bantu gue ini, Bib. Gimana caranya kalau mau beli katana kali? Sama kayak waktu majalah Jeep. Iya, ada Bikin buying guide. Buying guide. Nah. Nah, kalau sobat Jeep setuju, kasih komen di bawah ya. Ya. Setuju nggak kita bikin buying guide Bikin katana? buying guide-nya untuk katana ya. Nah, Ya siapa tahu kan ada sobat Jeep yang pengen juga realistis seperti ini. iya benar. Dipakai harian ayo, dipakai off-road. Dengan ban ini juga 4x4 tetap bisa Bener. jalan-jalan kok. Jimny tuh menang dengan bobotnya yang ringan. Jadi Iya. lo pakai ban begini aja sebenarnya ya light off-road cukup banget sih. Sudah bisa. Gitu. Sudah bisa. Lo bakal di luar ekspektasi. Oh, ternyata bisa ya gitu. Oke, sobat Jeep. Semoga ini jadi inspirasi buat yang mau modifikasi yang simple buat daily, tapi bisa buat belusukan yang ringan-ringan. Harian juga nyaman ya. Dan yang paling gue suka, Rin, mungkin juga sobat Jeep juga suka ya. Mungkin. Tampilannya masih orisinil. Yoi, ini dia Jimny Indonesia. Jimny Indonesia. Manufacturer. IDM. IDM. Iya. Oke, sobat Jeep. Jangan lupa pantau terus channel Jeep TV ya di hari Sabtu dan Rabu. Rabu dan Sabtu. Antara dua itu. Antara dua itu. Jangan lupa follow terus IG-nya Majalah Jeep. Di sana banyak kita tampilin ya info-info seputar dunia off-road dan sedikit bocoran berita yang ada di webnya. Iya, benar. Oke, sampai jumpa di video berikutnya. Halo, Papa Jeep. Taruh ulang. Oke, 3, 2, 1. Oh, udah action. Udah. Oke, 3, 2, 1. Action ya. Kok gue ngomong sih?